Ayo dukung kami. Kajian Ahad Pagi sepanjang dengan cara subscribe, like, komen, sharing. Selanjutnya mari kita simak kajian 5 pelajaran dari ibadah puasa bersama Ustaz Wahyu Dwi Prasetyo LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad Pagi, masyarakat sepanjang, alhamdulillah panjang menika Allah Subhanahu wa taala maringi kenikmatan saged ngrawuhi pengajian walaupun nggih nek bulan Ramadan niku biasane nek mungkin biasane niku napa tangine niku mboten biasane mungkin subuh nggih, adzan subuh napa sakderenge mungkin sekedhik. Nah, nek pas bulan Ramadan niku kan biasane luwih gasik. Karang nggih sahur, kadang nggih sahur terus sahur niku mungkin ingkang ngeduk nggih roti kathah, terus biasanya sak bare subuh niku ngantuk. Makanya nek sumpamine enjang menika saged rawuh saged dumugi masjid ngrawuhi pengajian niku alhamdulillah niku nikmat ingkang ageng ingkang Allah Subhanahu wa taala paringi dhateng kula kalih panjenengan sami niki. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Kaping kalih nggih selawat ugi salam kunjuk katur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun, sekalian kaum muslimin ingkang netepi jejak langkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian para sahabat dumugi yaumul qiyamah kala, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dewa sampun disampaikan. Nah niki kula kalih panjenengan sami teng bulan Ramadan, bulan ingkang insyaallah bulan kathah keutamaan, kathah fadilah, termasuk nek bulan Ramadan niku secara tema Syahrul Tarbiyah, bulan ingkang tiang niku nek mlebet bulan Ramadan kadose tiang ingkang mlebet sekolah. Terus bulan Ramadan itu termasuk bulan para ulama ngendikaaken bulan Syahrul As-Siyam wa huwa kal madrasah. Bulan puasa diibaratkan sebagaimana sekolah. Terus nek tiyang sekolah mengke sakbare rampung sekolah niku kan enten tiyang niku lulus, enten ingkang mungkin dereng lulus. Nah, saniki pripun kula kalih panjenengan sami teng bulan Ramadan niki sampun pinten niki 12 hari nggih. Niki masuk 13, napa sebagian niku sampun masuk 14 malahan niki. Berarti tinggal setengah perjalanan bulan Ramadan dari awal Ramadan dugi dinten menika niku sampun setengah perjalanan. Kados nek sekolah SD 6 tahun berarti sampun kelas 3. Ngajeng minggah kelas sekawan, kelas gangsal, kelas 6. Sakbare kelas 6 berarti mengke lulus, nek lulus niki. Nah, saniki pripun kula kalih panjenengan sami saged lulus bibaran Ramadan niku saged angsal predikat tiang niku disebut sebagai orang yang lulus melalui madrasah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken
surat Al-Baqarah. Insyaallah ayat niki nek pas bulan Ramadan mungkin diwaos meh setiap pendak dinten niku mesti mireng ayat-ayat menika. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya itu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Supaya kalian semua, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Terus nek siam niku puasa niku kok mboten kok khusus umat Islam tok mboten. Umat-umat terdahulu niku sampun nggih nglakoni poso. Cuman secara hakikat puasa mungkin benten. Pelaksanaan puasa mungkin benten. Alhamdulillah nek kula kalih panjenengan sami jalani puasa niki kan namung mulai subuh dugi maghrib. Subuh dugi maghrib. Mboten kok kadose awal-awal poso niku nek ndek mben zaman sahabat niku awal-awal poso niku mulaine kapan? Bibaran isya. Sakbare isya dugi maghrib. Nah sakniki subuh dugi maghrib niku enten sing tiyang niku nggih kecer. Terus enten tiyang niku mboten kuat. Dereng saged nglaksanakaken poso subuh dugi maghrib. Pripun nak sumpamine poso niku bibaran isya, sakbare isya poso dugi maghrib. Dados namung buka niku namung pinten sak jam setengah niku. 1 jam setengah. Kados sebagian tempat daerah-daerah sing caket kutub nggih, kutub utara niku nek pas poso kadang poso niku hampir 22 jam. Hampir 22 jam. Alhamdulillah kula kalih panjenengan niku teng Indonesia niku posone mboten dangu namung paling maksimal pinten 14 jam. Niku paling kathah paling sekitar 14 jam. Mboten kathah. Nanti alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kenikmatan bari nikmatan iman Allah maringi kenikmatan saged jalani ibadah puasa termasuk rukun Islam ingkang nomor sekawan apa nomor 3. Secara urutan hadis biasanya nek poso niku biasanya terakhir kiambak. Paling akhir biasanya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa haji baitillah kemudian wa shaumi ramadan. Iku secara urutan, seringnya kadang ngoten walaupun nggih beberapa riwayat benten. Tapi jelas nek puasa niku kan termasuk bagian rukun Islam. Enten tiyang niku mboten nglaksanakaken poso niku wow berarti bangunan Islam niku enten kecer. Ada bangunan dari agama Islam yang belum sempurna. Enten tiyang niku bangun omah kan enten pondasi, enten tembok, enten terus pintu, jendela, atap. Nah, niku bangunan sempurna. Kata saya Islam niku nggih bangunan diibaratkan bangunan sempurna. Kalau sumpamanya ada orang yang dia tidak menjalankan sebagian dari syariat yang Allah syariatkan, berarti bangunannya juga kurang. Enten sing kurang. Bangun omah tapi mboten enten temboke. Nah, terus pripun? Saged dinggeni napa? Mboten. Soalnya tiang niku kan rumah, salah satu fungsi rumah untuk sebagai penutup. Sebagai tempat menutup diri dari pandangan orang-orang. Bangun rumah tapi kok tidak ada temboknya, ya otomatis fungsi rumahnya belum sempurna. Berarti nek tiyang niku wau njalanaken syariat Islam tapi sebagian syariat niku boten dilampahi, otomatis berarti enten keislaman niku sing dereng sempurna. Maka jamaah rahimakumullah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan
setiap tahunnya berulang-ulang. Orang kalau melewati bulan Ramadan itu naik derajatnya di sisi Allah. Kalau kita melihat sebagian dari kalangan para sahabat, enten sahabat tiang kalih, salah suci sahabat niku wau Allah Subhanahu wa taala maringi nikmat saged meninggal syahid fisabilillah. Berperang di jalan Allah terus meninggal. Nek tiang niku syahid Allah Subhanahu wa taala nyiapaken derajat 100 derajat. Setiap derajat jarak antar derajat niku jarak langit dan bumi. Nah terus setiap tetes darah dari sejak pertama kali darah niku menetes, Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan nih. Setiap dosa-dosa. Setiap debu yang menempel menjadi kebaikan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini dulu dia berjuang di jalan Allah. Maka orang tersebut dikaruniai syahadah fisabilillah. Kemudian ada salah seorang sahabatnya lagi ternyata dia masih dikaruniai hidup, tidak dikaruniai syahadah. Berbeda beberapa waktu. Yang satu orang ini meninggalnya biasa. Namung biasa-biasa mawon iku meninggal nggih biasa mungkin gerah terus ditutup usianya kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah terus ada salah seorang sahabat yang lain kemudian melihat ningali tiang kalih niku wau pas mimpi. Ningali tiang kalih niku wau kok justru malah orang yang kedua dia dimasukkan ke dalam surga lebih dulu dibandingkan dengan orang pertama. Jadi mlebet swarga niku luwih dhisik. Padahal loh tiang sing nomor kalih niku kan ndek wong matine niku biasa. Meninggalnya biasa. Maka sebagian para sahabat pas meninggalnya tiang niku pas nyolat niku wah kok sahabat ini tidak sama sebagaimana sahabatnya dulu yang mendapatkan karunia syahadah fisabilillah. Terus para sahabat banyak yang kasihan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga engkau jadikan orang kedua ini bisa mengikuti derajat orang yang pertama. Tapi ternyata ketika pas dilihat dalam mimpi, berbeda. Orang yang kedua malah justru dimasukkan ke dalam surga lebih dulu dibandingkan dengan orang yang pertama. Akhirnya heran, loh kok bisa? Terus tiang ningkang ningali niku wau datang tumugi Rasulullah SAW tanglet. Ya Rasulullah, kula kok ngimpi ini ngeten. Kalian Rasulullah dijawab, apa yang membuat kamu heran? Loh bukankah dulu yang pertama ini dulu dikaruniai syahadah ya Rasulullah. Terus yang kedua dia itu meninggalnya biasa. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW, bukankah orang kedua ini sudah melalui Ramadan? Telah melewati bulan Ramadan yang tidak dilalui oleh orang yang pertama. Berarti ketika seseorang itu dia dikaruniai umur lebih bisa mendapati bulan Ramadan, niku termasuk karunia ingkang ageng. Soalnya saged ngalai tiang ingkang diparingi syahadah fisabilillah. Padahal secara keutamaan dan fadilah memiliki fadilah yang sangat besar nih. Maka jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kula kalih panjenengan sami tahun menika saged dumugi bulan Ramadan nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nutukaken. Dumugi akhir Ramadan, keluar bulan Ramadan saged angsal predikat lulus. Nah, lulusnya kapan tiang niku wau saged disebut lulus dari madrasah bulan Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Ini kan termasuk kalimat disebut para ulama ta'liliyah. Hikmah kenapa kok Allah mensyariatkan puasa. Disyariatkannya puasa supaya orang-orang dia menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kados kula kalih panjenengan saged dados tiang-tiang ingkang bertakwa. Untuk mencapai derajat takwa itu juga
bukan perkara yang sangat gampang, butuh usaha. Secara pencapaian bisa dikatakan antara gampang dan tidak gampang ya. Tergantung dari kita. Maka kita kalau sumpamanya bisa mengambil pelajaran-pelajaran, pembelajaran yang ada pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita untuk sampai predikat yang namanya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, enjang menika insya Allah kalau kalian bisa sami insya Allah ajeng mendet pembelajaran bulan Ramadan mungkin gangsal. Saya pembelajaran bulan Ramadan itu kan kathah. Tapi enjang menika kalau kalian bisa sami insya Allah mendet 5 pembelajaran dalam bulan Ramadan. Supaya kita tahu maksud dari syariat. Kalau syariat syariat puasa di bulan Ramadan tujuannya untuk mencapai predikat takwa, bagaimana kita sampai kepada predikat takwa tersebut? Nah, dengan kita mengetahui pembelajaran-pembelajarannya, kita ambil manfaat dan faedahnya. Selain kita menjalankan ibadah puasa dengan adab-adab yang seharusnya kita lakukan dalam pengerjaan puasa. Tentu setidaknya enten gangsal pembelajaran. Ingkang saged kula kalih panjenengan pendet terkait ibadah bulan Ramadan. Pembelajaran pertama, pembelajaran niki dipendet pas sahur. Nah, pas sahur niku kadang enten pas sahur niatan sahur niku macam-macam. Enten niatan sahur nggih karena niki nggih poso. Terus engko awan niku mboten dahar, nek biasane niku ngeduk sego niku 2 centong. Nah, pas sahur mungkin dipengke kalih. Biasanya 2 centong, nah niki kadose simpanan. Mengke awan niku kan boten daharan, berarti sak niku kudune minimal niku 4 centong. Kadose mengke enten simpenan. Jadi kadang sebagian kan enten niatan sahur niku kadose mengke pokoke ora lemes. Kadose mengke saged puasa niku dumugi maghrib kuat, boten lemes. Padahal nek sahur niku meh sahure niku 1 centong, 2 centong, 4 centong, mbok 5 centong nggih kadang enten napa enten simpanan nek 4 niku kadang bisa jadi mungkin kurang. Nek hari-hari biasa pas siang niku saged daharan 2, 4, nah niku kan seneke ngemile niku dereng diitung, berarti kadang tambahi meleh 1 centong meleh. Gangsal centong. Kadose kuat. Ini kadang niatan sahur. Rasulullah SAW sampun ngendikaaken. Sahur niku kan enten maksud dan tujuan. Mboten kok sekedar supados tiyang niku saged melampahi ibadah puasa niku, jalani ibadah puasa niku saged kuat tok mboten. Tapi Rasulullah SAW sampun nyebutaken tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian semuanya karena pas di waktu makan sahur itu, pada makan sahur, makanan sahur tersebut ada keberkahan. Maka termasuk hal yang bisa kita ambil dari ibadah puasa bulan Ramadan adalah hal yang pertama kali kita cari dalam beramal, dalam mengerjakan sesuatu itu satu keberkahannya. Ingkang dipadosi niku berkah. Soalnya yang niku saged angsal berkah, walaupun mungkin boten kathah, insya Allah cukup. Makanya enten tiang niku pas sahur namung kurma. Mendet kurma niku 3, terus mungkin air minum ya. Toya petak niku namung 1 gelas, tapi nggih cekap saged aktivitas biasa. Bahkan mungkin aktivitas ini lumayan cukup berat. Kadang mungkin nukang napa aktivitas-aktivitas ingkang butuh tenaga besar niku tetep nggih kuat mawon. Soalnya napa? Berkah Allah Subhanahu wa taala tiyang niku wau sampun sahur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjiaken nek tiyang niku sahur insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi.
Terus walaupun mungkin sahur ketinggalan mboten kathah tapi saged nyukupi tenaga. Saged nyukupi supados tiyang niku wau nglampahi poso subuh dugi maghrib nggih tetep tesih kuat. Walaupun namung sahur niku namung 3 butir kurma kali segelas air. Terus amal pertama kali ketika kita melakukan suatu amal, hal yang perlu kita cari pertama kali adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam amal tersebut. Maka diusahakan tetap sahur. Walaupun mungkin kadang malam sakbare tarweh tilawatul Quran, nah tesih mengke ngobrol kalihan jamaah, nak sabari ngobrol kadang mungkin enten sisa takjil. Nah niku dibageke meleh, nah terus mengke dahar meleh. Kadang niku pas ajeng tilem malah kuwarken. Tangi-tangi niku waduh wis rasane isih kebak. Ajeng sahur niku males. Akhirnya daripada sahur mending tak bablas turu. Bablas turu adzan nembe tangi niku. Nah niku tetap diusahakan jangan sampai kita meninggalkan sahur. Walaupun mungkin sudah kenyang, walaupun mungkin perut itu terasa penuh, tetap diusahakan bagaimana tetap kita melakukan yang namanya makan sahur. Tujuannya apa? Mendapatkan keberkahan dari makan sahur tersebut. Sebatas angsal berkah. Walaupun mungkin cuman meneguk seteguk air. Karena syarat sahur niku kok mboten kudu sahur sak piring sego niku mboten. Sahur niku sing penting para ulama ngendikaaken tiyang niku nek sumpamine pas sahur mendet sak gelas terus sak teguk bahkan sak teguk air napa mungkin sebutir kurma bahkan mungkin sak puluhan nih nasi niku cekap dados sahur sampun angsal sunahe sahur sampun dihitung angsal berkahi sahur. Maka jamaah rahimakumullah walaupun dalam kondisi sudah kenyang malas mungkin sahur tetap kita usahakan disempat-sempatkan. Karena yang namanya amal itu tidak hanya sekedar pokoknya yang penting dikerjakan supaya kita bisa sahur itu bukan tujuannya hanya sekedar supaya seseorang itu kuat menjalankan puasa. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim hal yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan berkahnya dari makan sahur tersebut. Nah ini pertama pembelajaran dalam bulan Ramadan kita dalam beramal itu walaupun cuman sedikit selama bisa mendapatkan keberkahan dari Allah niku alhamdulillah. Kata si qiraatul Quran. Maos Quran niku walaupun buatan kata tapi nek maos Quran walaupun mungkin ayat rong ayat setengah halaman atau bahkan seperempat halaman niku sampun angsal keberkahan qiraatul Quran walaupun buatan kata. Maka nggih nek saged pendak dinten niku tidak terlepas dari membaca Al-Qur'an niku alhamdulillah. Walaupun mungkin mboten kata, mboten kok kudu maos Qur'an sak juz rong juz niku mboten kudu. Sing penting niku nek pas istiqomah pendak dinten niku saged maos Qur'an walaupun mungkin setengah halaman, walaupun mungkin seperempat halaman niku sampun angsal keberkahan membaca Al-Qur'an. Nah, napa melih sakniki bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui Rasulullah SAW termasuk bulan Ramadan adalah termasuk sunnah bulan Ramadan seseorang untuk memperbanyak tilawatul Quran. Enten hadis niku Rasulullah ngendikaaken as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua hal tersebut akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Kemudian asfayaqulu siyam poso niku ngendika menghadap kepada Allah kemudian berkata, ya Allah
mana'tuhu at-ta'am wasyahawat fin nahar fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, dulu pas waktu siang, zaman hidupnya si A itu, dulu saya menahan dia dari makan dan syahwat ketika pas waktu siang. Maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Kemudian wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mana'tuhun nauma fil lail. Ya Allah, dulu aku menghalangi dia dari tidur malam karena dia membaca Al-Qur'an, maka fasyaffi'ni fihi fayusyaffa'an. Maka izinkanlah saya memberikan syafaat kepada orang tersebut. Kemudian Allah mengizinkan kedua amal tersebut, Al-Quran dan puasa, untuk memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakan dua ibadah tersebut ketika pas di masa hidupnya. Nah, maka bulan Ramadan yang Rasulullah menyebutkan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan ini, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nek saged khatam sepindah, alhamdulillah. Nek saged kados Imam Syafi'i, Imam Syafi'i niku nek pas bulan Ramadan saged khatam pinten? 60 kali. 60 kali. Di siang hari khatam 1 kali, kemudian di malam hari khatam 1 kali. Napa cukup, Ustaz? Niku maos Quran kok saged khatam pindho sak dina niku napa cukup? Secara bacaan nggih cukup. Nek enten qiraah nggih, nek buka enten qiraah hadir. Bacaan yang cukup cepat itu Al-Qur'an bisa diselesaikan dalam jangka waktu sekitar 7 sampai 8 jam. 30 juz bisa dibaca dalam rentan waktu sekitar 7 sampai 8 jam. Berarti aslinya masih memungkinkan. Maka kalau Imam Syafi'i beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali, siang hari khatam 1 kali, malam hari itu khatam 1 kali, apakah memungkinkan? Mungkin secara waktu. Cuman nggih niku butuh semangat, keinginan yang kuat. Kula kalih panjenengan sami ajeng khatam ke pisan no, kadang rintangan niku kathah. Ajeng maos Quran mungkin sampun ditimbali kersane mungkin balik teng griya. Teng masjid ba'da tarweh terus ajeng buka Quran, terus mungkin enten tiang dugi ngejak ngobrol. Akhirnya mboten sios maos Quran. Nembe maos namung nembe angsal mungkin sak halaman, no bahkan dereng tutuk sak halaman niku enten mawon penghalang-penghalang, waliyadzubillah. Makanya kita kalau dalam menjalankan ibadah dalam bulan Ramadan butuh kekuatan, butuh doa. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memudahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah dan mensukseskan ibadah tersebut. Awal Ramadan punya planning khatam Quran 1 kali. Berarti bagaimana bisa betul-betul terrealisasikan khatam Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan. Insya Allah minimal niku kalau sumami saged khatam sepindah niku alhamdulillah. Wong kadang nggih tiyang niku mboten saged khatam ke Quran kecuali pas Ramadan. Leres napa mboten niki? Kadang mboten saged khatam ke Quran kecuali pas bulan Ramadan. Bahkan kadang ajeng khatam ke Quran sampun enten keinginan mengkhatam ke Quran pas bulan Ramadan kok wah, awal bulan Ramadan tesih nyantai-nyantai, wah tesih suwe bulan Ramadan. Terus berlalu sepertiga bulan Ramadan, ternyata baru awal-awal, mungkin sampai juz 3, juz 5. Oh masih setengah cukup. Masih setengah cukup untuk ntar saya tak baca setiap hari mungkin 2 juz, insya Allah khatam selesai. Sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan mungkin baru sampai juz 10. 20 juz insya Allah 10 hari cukup waktunya iktikaf. Pas iktikaf ntar saya tak fokus membaca Al-Quran. Pas iktikaf, nah tadi ujian dan rintangan ketika pas iktikaf barengan ini ku kata mboten sios maos Al-Quran malah siose ngobrol.
Jadi malah jagongan. Sak derenge buka nggih ngobrol karena nggih ngentosi buka bingung. Sak bare buka nggih maem terus maem nggih kalian ngobrol. Sak bare tarweh leren gede terus nggih ngobrol melih. Sak bare ngobrol pun ngantuk tilem. Bare tilem kalian tangi niku sahur pas sahur nggih kalian ngobrol. Sak bare sahur pun ngantuk tilem melih. Tangi terus ngobrol zuhur. Ba'da zuhur sampun ngantuk melih. Akhirnya mboten sios maos Quran. Walaupun iktikaf, nggih alhamdulillah sampun saged iktikaf. Cuman niku nek sumpamane mboten enten niatan kuat terus dibarengi dengan doa, kadang perencanaan di bulan Ramadan itu kadang cuman jadi sekedar perencanaan. Terus kudu kuat-kuat semangat kuat-kuat kalian donga. Nah ini termasuk hal yang bisa dikerjakan ketika bulan Ramadan. Memperbanyak ibadah yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Ini setunggal kaitan sahur niku wau kalian poso. Ingkang nomor kalih faedah tarbiyah kedua yang bisa kita ambil dari pembelajaran bulan Ramadan, poso niku kan secara pengertian menahan diri dari makan dan minum dan syahwat dan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Menahan diri dari makan dan minum. Tujuannya apa sih? Enten hadis Rasulullah SAW niku ngendikaken inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan niku teng jasad Bani Adam. Rasulullah ngendikaken kadose mlakune getih niku. Berjalan di dalam tubuh Bani Adam itu sebagaimana jalannya darah. Maka termasuk hal yang disyariatkan dalam puasa, kenapa kok kita meninggalkan makan dan minum? Tujuannya adalah untuk mempersempit jalur darah tersebut supaya tidak gampang dilalui oleh setan. Soalnya tiang niku nek pas warak nggih, kadang seringnya niku terangan-angan amal-amal yang tidak baik. Dengan seseorang dia itu menahan diri, menjadikan dirinya itu lapar dan haus, akhirnya yang namanya syahwat tersebut dia berkurang. Karena yang namanya syahwat itu dia akan menguat ketika seseorang itu dalam kondisi kenyang. Maka syariat puasa tujuannya salah satu adalah untuk melemahkan syahwat, dengannya orang itu dia tidak banyak melakukan keburukan. Terus yang pas poso niku insya Allah rata-rata secara hitungan kebaikan niku mesti luweh sidik. Mboten kadose pas selain bulan Ramadan. Rata-rata kacang enten ajeng nopo ngoten perbuatan-perbuatan Allah terus nggih kancane niku ngelingaken lagi poso. Oh iya pos. Tapi secara kekuatan pun juga tidak menjadikan orang tersebut kuat untuk mengerjakan amal-amal yang buruk. Insya Allah jarang ajeng begal tapi poso sik niku insya Allah jarang. Pas posisi poso terus begal, mungkin ajeng pas ngangkat senjata, ngangkat parang, ngangkat senjata tajam niku mboten kuat. Ini mboten enten kok tiang niku poso terus kok begal niku insya Allah jarang. Tiang nek pas begal berarti rata-rata insya Allah niku mesti mboten poso. Terus tiang niku saged melemahkan hawa nafsu dengan yang namanya meninggalkan makan dan minum. Maka termasuk faedah yang bisa kita ambil dari puasa adalah kita meninggalkan makan dan minum itu tujuannya adalah untuk melemahkan yang namanya hawa nafsu. Berarti kalau tujuannya untuk melemahkan hawa nafsu supaya tidak terdetik dalam hati, supaya tidak melakukan amal-amal yang buruk, maka ada adab puasa yang perlu kita perhatikan. Kaitan rasa lapar dan dahaga. Kalau kalian panjenengan jalani puasa niku awit subuh dugi maghrib. Kadang pas sak derenge maghrib niku bujukan kathah. Panas, posisi panas kayane nek sore engko bukane es enak. Napa meneh es buah. Terus kadang es buah kayane ndek mau ndelok pas lewat pados es buah ningali puding, kayane puding niku nggih enak. Akhirnya mampir meneh.
Tiang Indonesia nek pas buka mboten enten gorengan niku kayane kok mboten lengkap. Akhirnya mampir teng gorengan. Terus mampir makan malamnya belum beli. Akhirnya kemudian lewat mungkin enten bebek goreng napa-napa akhirnya mampir tumbas. Jadi ketika pas puasa dari sejak pagi sampai sore menjalankan ibadah puasa menahan syahwat dari makan dan minum. Terus ketika pas buka kadang niku enten bujukan setan tiang niku wau pas waktu berbuka kalap. Seharusnya kita pas berbuka tadi itu tetap berbuka mengambil yang sekedarnya, tapi justru ketika pas berbuka malah justru penuh dengan berbagai macam makanan. Bahkan kadang buka tadi dengan berbagai macam makanan, enten gorengan, kurma nggih insyaallah sunahe kurma, terus air putih, terus mungkin enten es teh, enten es buah, enten pudinge, enten gorengan, sakbari maghrib, terus mungkin enten nasi. Terus mungkin sampun niku sakbari tarweh niku mungkin tesih sisa buka dilanjutkan lagi. Habis tarweh. Setelah habis tarweh mungkin agak begadang cukup mungkin qiraatul Quran agak malam, terus habis itu kemudian sebelum tidur pun mungkin masih ngambil makan lagi sebelum tidur. Mengkeh sahur tesih sahur melih. Nek biasanya dinten biasa selain bulan Ramadan niku mungkin 3 kali atau 2 kali sehari, ketika pas waktu puasa kadang justru malah 4 kali atau 5 kali. Yang seharusnya secara hitung-hitungan ketika pas puasa bisa lebih hemat. Cuman gara-gara karena tadi mungkin bukanya juga dengan berbagai macam makanan, warna-warna, sak macam niku enten, terus pas makan nggih pokoknya kudu enak. Sak bare tarweh gitu sih mungkin enten snack napa tesih enten maeman meleh. Akhirnya makan yang seharusnya 3 kali sehari ketika puasa yang cuma 2 kali sahur dan buka akhirnya justru bertambah menjadi 4 kali bahkan mungkin lebih. Secara pengeluaran yang seharusnya ketika mengeluarkan setiap harinya itu dengan makan 3 kali keluar setiap harinya sekian rupiah. Gara-gara pas waktu puasa secara pengeluaran ternyata malah justru lebih banyak. Yang seharusnya kalau hitung-hitungannya berarti ketika pas puasa bisa dikatakan lebih hemat toh mereka namung pengkali. Tapi kadang malah justru luweh larang. Luweh boros ketika pas bulan Ramadan dibanding kalian pas sasi-sasi sanese Ramadan. Padahal salah satu tarbiyah yang kita ambil dalam berpuasa itu kan kita berpuasa untuk menahan syahwat makan. Tapi ketika berbuka malah justru dilampiaskan ketika pas berbuka syahwat makan yang dijaga dari sejak pagi sampai sore dilampiaskan ketika maghrib sampai waktu sahur. Berarti dalam berpuasa kita masih merasa seakan-akan puasa ini menjadi sebuah beban bagi kita, kemudian ketika pas akhir puasa kita pinginnya pokoknya harus balas dendam. Maka jamaah rahimakumullah, hal yang kita ambil dari pembelajaran puasa adalah kita itu bisa merasakan rasa lapar dan dahaga ketika pas buka. Maka kadang-kadang, boten kok setiap hari, kadang-kadang maka hendaknya kita berusaha pas buka puasa kita bukanya biasa saja. Supaya ingat bahwa tujuan puasa itu bukan kok untuk kita itu balas dendam ketika pas waktu buka puasa. Tapi tujuannya untuk menahan syahwat dari makan dan minum, kita ikut merasakan orang-orang yang mereka dalam kondisi tidak memiliki makanan. Maka termasuk yang disampaikan beberapa guru-guru kita, di tahun ini tuh puasa kita itu aslinya seharusnya berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena kita harus ingat bahwa ada sebagian dari saudara kita sudah puasa lebih dulu berbulan-bulan yang lalu. Ada sebagian dari saudara kita yang dia dalam kondisi kesusahan untuk mendapatkan makan. Maka kalau semuanya kita itu tidak ingat sama sekali, malah justru tadi balas dendam ketika pas waktu berbuka puasa. Nah ini kayaknya kok juga kurang pas. Maka
saran yang disarankan oleh guru-guru kita, hendaknya kita ngambil beberapa hari, seminggu mungkin sekali. Tidak mesti harus setiap hari. Buka bersama dengan menu yang mungkin lumayan nggih. Pisan pindho niku mboten napa-napa insyaallah. Cuman harus ada sebagian dari hari-hari Ramadan itu kita ingat-ingat, saya hari ini tak buka biasa saja sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Gaza. Karena mereka sudah puasa lebih dulu, bahkan sekarang di bulan Ramadan mereka pun juga kesusahan hanya untuk mendapatkan air digunakan sahur. Nah, kalau kita terlalu berlebih-lebihan dalam sahur, ketika kemudian berbuka puasa juga, nanti berarti kan kadang boten pas lah. Toh mereka adalah saudara-saudara kita yang perlu kita support secara moral. Setidaknya kita tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Nah niki hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga, ingkang saged dipendet. Bagian dari tarbiyah dalam berpuasa adalah ketika kita berpuasa ada syariat wajib, yaitu yang namanya zakat fitrah. Dari zakat fitrah kita diajarkan bahwa kita sebagai seorang muslim itu adalah hendaknya kita berjiwa sosial. Boten kok egois, boten. Tiang muslim niku kudu nggadahi jiwa sosial. Nek tiang niku wau sampun nggadahi kecukupan, berarti pripun tiang niku wau saged berbagi kalihan tiang-tiang ingkang boten nggadahi. Maka kewajiban syariat zakat fitrah niku ingkang Allah Subhanahu wa taala syariataken, Rasulullah ngendika tu'matun lil masakin, sebagai kecukupan untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Maka dalam bulan Ramadan ada sedekah yang dia sifatnya wajib, yaitu zakat fitrah. Bahkan selain sedekah wajib, kita juga disyariatkan ada yang namanya sedekah sunnah. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini, karena Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Rasulullah SAW ajwada min ar-rihil mursalah. Rasulullah SAW niku termasuk tiang ingkang paling dermawan. Ajwadan nasi bil khair. Bil khair niki mal, harta. Terutama pas bulan Ramadan ketika beliau didatangi malaikat Jibril mudarasatul Quran, maka beliau bertambah kedermawanannya. Jadi ketika bulan Ramadan, kalau selain bulan Ramadan niku Rasulullah niku sampun dermawan, pas bulan Ramadan Rasulullah niku dermawan niku tambah berlipat-lipat. Nah, termasuk bagian yang disunnahkan dan memiliki fadilah yang besar di bulan Ramadan adalah seseorang itu dia untuk memperbanyak sedekah. Maka jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, nek tiang niku saged sedekah rutin pendak dinten walaupun mungkin mboten kathah. Mungkin pendak dinten niku 2000, tapi rutin istiqomah awet awal Ramadan dugi akhir Ramadan. Niku insyaallah dados fadilah keutamaan ingkang ageng. Napa melih nek saged rutin lebih besar. Dia mungkin rutin 2000, saat itu mungkin rutin 5000, bahkan mungkin rutin 10.000 atau mungkin rutin 50.000. Sebagian dana kan biasanya rata-rata pas bulan Ramadan ini ke akhir bulan Ramadan sampun rata-rata sampun siap-siap. Mungkin bahkan mungkin awal-awal Ramadan itu sampun siap-siap, akhir bulan Ramadan klambi anyar, mungkin parcel, terus enten mengke snack jajanan kados mengke pas lebaran. Ini kan sampun enten persiapan. Nah, persiapan tersebut kita sisihkan. Sebagian dari persiapan tadi itu untuk kita infakkan di setiap harinya pada bulan Ramadan. Insya Allah niku dados fadilah keutamaan ingkang agung. Napa melih nak sumpamine niku pas nepati malam Lailatul Qadar. Amal di bulan ataupun di malam Lailatul Qadar Allah melipat gandakan sampai 1000 bulan. Orang bersedekah di malam tersebut dilipat gandakannya berlipat-lipat. Maka jamaah rahimakumullah nek saged istiqomah
Walaupun mungkin mboten kathah, walaupun mungkin namung 2.000, bahkan mungkin 1.000 pun mboten masalah. Sing penting niku istiqomah setiap hari 1.000, mlebet masjid ngantongi niku nggih 1.000, lebetaken kotak infak. Insyaallah niku sampun dados amal kesaenan ingkang ageng. Nah niki termasuk hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil. Kita sebagai seorang muslim diajarkan dalam agama kita untuk menjadi makhluk sosial. Tidak egois, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi juga harus melihat saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang fakir, mungkin kok ini orang fakir hampir beberapa Id kelihatannya tidak pernah punya baju baru, coba dibelikan. Toh paling kita mengeluarkan pinten numbaske anak yatim, napa mungkin tetanggane niku kok kayane mungkin mboten enten mboten gadahi arta supados saged tumbas klambi anyar niku nggih mungkin dihadiahi. Niku termasuk bagian dari pembelajaran sifat sosial yang Allah ajarkan kepada kita melalui momen bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, hal yang keempat dalam pembelajaran bulan Ramadan, kalau kalian benar insyaallah rata-rata pas bari isya niku mesti ngerjakke tarawih. Salat tarawih. Niku mesti insyaallah rata-rata nek bulan Ramadan niku kan mboten jarang lah ketinggalan tarawih niku insyaallah jarang. Nah, dari pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran salat tarawih? Kadang nek salat tarawih niku kan mungkin imamnya nggih enten sing suwe, enten sing cepet. Tapi kita harus selalu melihat bahwa walaupun mungkin pengerjaan sholat tarawih itu dikerjakan lama, sumpama. Mriki pinten napa? Pinten juz nek pas tarawih niku. Saged sak juz alhamdulillah niku. Nek sing teng kampung niku saged sak juz, setengah juz lah. Setengah juz niku sampun masyaallah. Soalnya nggih kadang niku nek imam niku kok mau se rada dawa niku wingking niku kadang pun sampun ngoten. Kadase rada dipendekke. Tapi yang jelas yang bisa kita ambil nggih. Engko kula oleh panjenengan saged pendet pembelajaran dalam pengerjaan salat tarawih. Kita menyempatkan untuk tidak ketinggalan dari pengerjaan salat tarawih setiap bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian karena diperintahkan, walaupun ini secara hukum sunnah, tapi rata-rata hampir setiap kaum muslimin mesti mengerjakan. Nah disinilah kita bisa mengambil pembelajaran bahwa amal itu kalau sumpamanya dikerjakan bareng-bareng itu ringan. Makanya kalau ada orang yang dia pas mengerjakan sholat tarawih capek, delongi mungkin samping-samping ini kok isih do kuat ya berarti tak kuat-kuat ke. Enten tiang niku salat tumut salat tarawih niku teng Pondok Al-Fatah Temboro niku. Pondok Al-Fatah Temboro. Pondok Al-Fatah Temboro niku nek tarawih niku kan enten sebagian niku kan kathah nggih. Enten kumpulan-kumpulan niku enten sing sebagian niku setunggal sak malam niku khatam 30 juz. Jadi setiap hari khatam. Setiap hari tarweh dari ba'da isya sampai sebelum sahur itu mengkhatamkan 30 juz. Nah, niku jamaah mriki nek enten sing ajeng ngrasake niku tarweh niku ya monggo. Silahkan mungkin teng Pondok Al-Fatah niku enten. Niku enten sebagian niku pas tarweh karena mungkin biasanya nggih rata-rata insyaallah nggih jarang bahkan bisa dikatakan 0, sekian persen. Tiang kok saged khatamke Quran pas salat tarawih niku enten tiang tumut salat pengen nyoba niku. Pengen nyoba aku tak nyoba melu tarawih teng masjid mereka terus salat tarawih teng mereka niku kok suwe. Nyoba ini kan nyobi 30 juz niku. Pinten jam. Terus nggih pas salat kok nggih asline sampun keder niku. Kaki niku sampun keder karena nggih berdiri dalam jangka waktu berjam-jam niku kan nggih mboten gampang. Cuman karena ningali samping-samping ini kok wong-wong luwih tuwa tapi kok kuat. Akhirnya nggih dikuat-kuatke. Wah ra penak mosok luwih enom kalau samping-sampinge mosok kalah. Akhirnya nggih dikuat-kuatke niku. Ngantos dugi rampung.
bubaran isya, ba'da isya dugi sakderenge sakderenge sahur. Khatam 30 juz satu malam. Nah niki kadang kula kalih panjenengan niku ajeng amal soleh, tapi nek pas amal soleh niku kiambaan kadang wah aras-arasen. Tapi nek pas bareng-bareng nah niku luweh gampil. Disokong bersama, maka termasuk pembelajaran yang bisa kita ambil kalau kita beramal itu maka kita usahakan bersama-sama. Terakhir ya, sampun telas waktune. Terakhir pembelajaran Ramadan yang bisa kita ambil di akhir puasa, di akhir setiap hari kita menjalankan ibadah puasa itu kan kita diajarkan berdoa. Termasuk doa ingkang Rasulullah SAW ajarkan dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabat dhama'. Kemudian sudah hilang dahaga. Wabtalatil uruq. Leher niku sudah terbasahi. Kemudian wa thabatal ajru. Telah tetap pahalanya. Nah Rasulullah SAW mengajarkan kula kalih panjenengan sami niku berdoa di akhir amal. Untuk apa? Untuk supaya amal tersebut diterima. Karena kula kalih panjenengan sami niku dereng ngertos. Setiap hari niku ibadah puasa ingkang kula kalih panjenengan kerjaaken niku napa sampun ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala napa dereng. Mangke akhir Ramadan ibadah bulan Ramadan niku napa sampun dados amal kesaenan, dados simpanan napa tesih mungkin nggantung dereng ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala waliyatubillah. Maka jamaah rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah kita dalam beramal itu di akhir setiap amal kita istighfari. Terus kita memohon untuk supaya amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Maka di akhir bulan Ramadan pas waktu Id biasanya ada doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan dari jenengan semuanya itu solihal a'mal, amal-amal kebaikan yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Maka jadi ini dalam setiap amal. Tidak hanya sekedar pas momen puasa atau bulan Ramadan tok. Tapi setiap kali kita mengerjakan amal soleh itu kita diajarkan untuk beristighfar. Kemudian kita memohon semoga Allah menerima setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Nah niki jamaah rahimakumullah Bapak Ibu 5 perkara yang saged kula kalih panjenengan pendet kaitan momen bulan Ramadan. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala nampi amal kesaenan kula kalih panjenengan, salat, zakat, terus puasa dan seluruh amal soleh semoga Allah terima dengan sebaik-baiknya dan kita dikeluarkan dari bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa masuk dalam golongan al-muttaqin. Makatan jamaah rahimakumullah jazakumullah khairan katsiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.